Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bayyana lana sabila as-sa'adati war-ridha. Faqala subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fima dabbara wa qada. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد سيد من اتقى وعلى آله وصحبه وذريته ومن اهتدى. أما بعد. Kita hormati, kita muliakan para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur setinggi-tingginya selalu kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerahnya, taufik hidayah serta inayah yang ditumpahkan kepada kita, sehingga kita malam ini kembali bisa berkumpul, bertemu di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul hadiyah ba'dal mi'atain minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Hikmah yang ke-201 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa asrari. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi wadda'ul udal. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi wadda'ul udal. Hikmah yang ke-201 artinya adalah bertempatnya kelezatan hawa di dalam hati seseorang itu merupakan suatu penyakit yang sulit untuk diobati. Bertempatnya hawa di dalam hati itu adalah penyakit yang sulit untuk diobati. Al-hawa huwal mailu ilal batil. Hawa itu artinya kecenderungan kepada sesuatu yang batil, keinginan kepada sesuatu yang salah, itu disebut dengan hawa. Hasrat, kehendak untuk melakukan sesuatu yang batil itu disebut dengan hawa. Wa huwa masdaru kulli syururin wa abatil. Dan hawa itu adalah merupakan tempat terbitnya tiap-tiap kejahatan dan kebatilan. Jadi kebatilan, kejahatan yang ada ini sumbernya adalah dari hawa itu. Dari hawa. Syaitan pun masuk menggoda manusia, menghancurkan manusia melalui jalur hawa. Man asarah faqad ghawa wa man khalafa al jannatu hiyal ma'wa. Siapa yang memenangkan hawanya, menuruti hawanya, maka dia tersesat, dia akan sesat. Siapa yang menuruti akan hawanya, dia akan sesat. Dan siapa yang menyalahi akan hawa itu, maka surgalah tempat tinggal. Para muhibbin rahimakumullah,
wasallam, "Thalathun muhlikat, syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi." Rasulullah bersabda, ada 3 perkara yang menghancurkan manusia. 3 perkara ini yang mencelakakan manusia. Syuhun muta', pertama adalah sifat syuh, bersangatan tamak yang ditaatinya. Syuhun muta', bersangatan tamak yang ditaatinya. Jadi syuh ini satu sifat yang sangat jahat, atau sifat yang menghambat keberuntungan seseorang. Syuh satu sifat yang menyebabkan seseorang itu celaka. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Orang yang terpelihara dari sifat syuh ini, itulah orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi artinya di dalam diri kita ini ada sifat yang namanya syuh, maka kita kadang akan beruntung, kadang akan sukses, baik dunia apalagi di akhirat. Nah, para ulama menafsirkan tentang arti syuh itu tadi adalah bersangatan tamak, sehingga dia kikir. Nah, kikir itu kan buah daripada tamak, selalu ingin mengumpulkan kekayaannya, selalu ingin menambah kekayaannya. Nah, ini anaknya dari syuh, dari sifat syuh itu. Jadi pertama yang membinasakan kita ini adalah sifat syuh itu, yang ditaati, yang ditaati. Yang kedua, ujar Nabi, wa hawan muttaba', hawa, nah, keinginan jahat yang dituruti, nah, keinginan salah yang dituruti. Nah, itu mencelakakan juga. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsihi, nah, yang ketiga, ujubnya seseorang dengan dirinya. Dia merasa dirinya bisa melakukan berbagai macam kebaikan. Dia merasa bahwa dirinya ini adalah cerdik, pandai, kuat dan sebagainya, nah, melupakan bahwa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-hawa ma khalata syai'an illa afsadah. Bermula hawa tadi, tidaklah dia mencampuri sesuatu, melainkan dia itu merusak sesuatu. Jadi yang namanya hawa itu dimanapun dia bertempat, dia merusak tempat itu. Tidaklah dia mencampuri akan sesuatu, melainkan dia merusak sesuatu itu. Kalau hawa itu masuk di mata, mata kita akan jadi rusak, suka melihat perkara-perkara yang dilarang Allah. Kalau hawa ini masuknya ke telinga, telinga kita pun jadi suka mendengar perkara yang dilarang oleh Allah. Kalau hawa ini bertempat di tangan, tangan kita pun suka menjamah, mengambil yang tidak disukai oleh Allah. Nah, jadi si hawa, yang namanya hawa ini, dimanapun dia bertempat, dia akan merusak. In waqa'a bil ilmi akhrajahu ilal bid'ati wad dalalah. Bila hawa ini masuk kepada seorang yang berilmu, hawa ini masuk kepada orang yang alim, maka dia akan memfatwakan, akan mengajarkan perkara-perkara yang bid'ah dan yang sesat. Wa in waqa'a bizuhdi akhraja sahibah ila riya wa sum'ah. Jika hawa ini masuk dalam diri orang yang zuhud, maka dia akan mengajak orang
zuhud ini untuk riya dan sum'ah. Wa in waqa'a fil hukmi akhraja sahiba ila zulmi, jika hawa ini masuk ke dalam diri para hakim, dia akan memutuskan perkara dengan perkara yang salah, dengan perkara yang zalim. Wa in waqa'a fil wilayah akhraja sahibaha ila khiyanatillah wal muslimin, jika hawa ini masuk dalam kekuasaan, hawa ini masuk dalam penguasa, dia akan menimbulkan penguasa yang khianat kepada Allah dan kaum muslimin. Wa in waqa'a fil ibadah kharajat an takuna ibadah, jikalau hawa ini masuk dalam diri orang yang beribadah, maka dia keluar daripada ibadah itu. Pama qarana syai'an illa absada, maka tidak adalah hawa itu menyertai sesuatu melainkan dia merusak akan sesuatu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-hawa ala qismain, hawa itu ada dua macam. Hawa nafsi wa hawa qalbi. Satu disebut hawa nafsu, yang kedua disebut hawa qalbu. Ada dua, ada hawa nafsu, ada hawa qalbu. Hawa nafsi yarji'u ilal jismaniyah, hawa nafsu itu kembali kepada perkara-perkara jismaniyah, jisim, al-ma'akil, seperti makanan-makanan, hendak itu makan ini, makan itu. Nah, itu hawa nafsu. Wal masyarib, minum-minuman, wal malabis, pakaian-pakaian, wal manakih, pasangan-pasangan, wal masakin, tempat tinggal, wa gairiha, dan lainnya. Nah, itu namanya adalah hawa nafsu. La yubali hal kanat minal halal am haram, ada peduli apakah itu halal atau haram. Kalau ini sudah hendak makan itu, makannya. Kalau sudah hendak minum itu, baik itu halal atau haram, kada peduli. Kalau hendak memakai pakaian itu, kada peduli apakah boleh atau tidak boleh. Nah, ini hawa nafsu, sifatnya kembali kepada jisim, kepada jismaniyah. Nah, fa'ilajuhu, maka bermula obatnya hawa nafsu itu bil wara'i waz zuhdi biha wa suhbatil akhyar. Obatnya supaya hawa nafsu itu terkendali, satu dengan wara, dua dengan zuhud, tiga dengan bergaul orang-orang baik. Jadi kan hawa ini dikehendakinya macam-macam, makanan, minuman, pakaian, perhiasan, segala macam kehendaknya. Pada tahun yang haram, pada tahun yang halal, dikehendaki macam-macam. Nah, mengobati itu pertama dengan wara. Dengan wara ini, maka hawa nafsu ini mulai terkendali, hanya memilih yang halal-halal. Dengan wara, hawa nafsu yang dulunya haram halal kada peduli, nah sekarang dengan sifat wara hanya mengambil yang halalnya. Hendak makan ini, kalau haram ada makan, kalau halal makan. Hendak memakai pakaian ini, kalau haram kada memakai, kalau halal hanya memakai. Itu dengan sifat wara. Yang kedua, mengobati hawa nafsu ini dengan zuhud. Nah, zuhud ini artinya sudah nyata barang itu halal, dipilih lagi.
mana barang-barang halal yang membawa kepada kebaikan, mana barang-barang halal yang membawa kepada kemaksiatan. Karena barang halal ini bisa jadi maksiat, bisa jadi taat. Itu memilih itu dengan zuhud. Nah, jadi hawa nafsu yang dulunya serampangan sudah terarah ke satu jalan halal. Yang halal diseleksi lagi, mana yang halal yang mengganggu ibadah kita, mana yang halal yang membuat kita lalai kepada Allah. Nah, yang ketiga, wasuhbatil akhyar, berkawan, bergaul dengan orang-orang baik. Nah, jadi mengobatinya hawa nafsu itu dengan tiga hal tadi. Wa hawal qalbi yarji'u ilal ma'nawiyah, sedangkan hawa kalbu itu kembali kepada maknawi. Nah, hawa kalbu ini ada bersangkutan dengan makan, minum, pakai. Hawa kalbu ini kembalinya kepada yang maknawi, kahubbil jah war riyasah. Nah, seperti dia menyukai kedudukan, kepangkatan, wal izzi, menyukai kemuliaan, wal madhi, dia menyukai pujian-pujian, wal khususiyah, menyukai keistimewaan, wal karamat, dan menyukai karamat. Nah, ini disebut hawa kalbu. Orang dalam hatinya ada keinginan hendak jadi mulia, itu hawa kalbu. Orang yang dalam dirinya ada keinginan hendak dipuji, disanjung oleh manusia, itu hawa kalbu, lain hawa nafsu. Hawa nafsu urusan makan itu. Orang hendak dirinya berkaramat kena, itu hawa kalbu. Lalu dia suka mengamalkan amalan-amalan yang sifatnya membuahkan karamat, membuahkan kekhususan. Siapa yang mengamalkan ini, dia akan dicintai oleh orang, maka tujuannya mengamalkan itu. Siapa yang mengamalkan ini, dia akan dimuliakan oleh orang, nah suka mengamalkan itu. Karena keinginannya ingin dimuliakan, ingin dipuji, disanjung. Nah, itu hawa kalbu. Ilajuhu sa'bun, ini obatnya ini sulit. Obatnya ini sulit. Hawa kalbu ini sulit. Kalau hawa nafsu tadi mengobatinya wara, zuhud, suhbatul akhyar, kawan orang-orang baik, berhasil. Tapi kalau hawa kalbu ini, nah, hawa kalbu ini ilajuhu sa'bun, sulit, la yanfa'u zuhud, tidak berguna. Diobati dengan zuhud, dia bisa tambah mencari kemuliaan. Diobati dengan wara, dia bisa menjadi lebih mencari kehormatan. Jadi zuhud kada kawa mengobatinya orang yang haus dengan pujian. Zuhud kada bisa mengobatinya. Banyak wirid kada bisa juga. Kasratul azkar, banyak wirid. Nya makin banyak bacaan, makin berharap jadi orang mulia. Nah, makin banyak bacaan, dia berharap makin jaya. Makawan dengan orang-orang baik, makinnya merasa sombong dirinya. Nah, jadi ini kalau hawa kalbu kada kawa diobati dengan sama hawa nafsu tadi. Hawa kalbu ini fa'ilajuhu sa'bun sulit, la yanfa'u zuhdu wa suhbatul akhyar wa kasratul azkar. Kama asyara ilaihi imam bil hikmati tsaniyah ba'dal mi'atain, sebagaimana Imam Ahmad ibnu Athaillah mengisyaratkan pada hikmah 202, la yukhriju syahwata minal qalbi illa khawfun muz'ijun aw syauqun muqliqun. Tidak akan bisa mengeluarkan hawa kalbu itu dari hatinya kecuali takut yang
bisa menyembuhkan hawa kalbu ini hanya ada dua: ketakutan yang mengejutkan dia, atau kerinduan, kegemaran yang mengguncangkan hatinya. Nah, dua itu bisa menyembuhkan penyakit hawa kalbu ini. Misalnya takut yang mengejutkan itu umpamanya inya merasa baik dalam mimpinya, baik di alam jaganya, inya merasakan dirinya dimasukkan orang ke dalam api neraka. Nah, itu takut, akhirnya ketakutan. Nah, itu bisa memperbaiki hawa kalbu agar keluar dari hatinya itu. Atau misalnya dalam mimpinya dia bermimpi surga-surga ini disediakan kepada orang-orang yang tawadu, surga disediakan kepada orang-orang yang dalam dunia dihinakan oleh orang, sedangkan dia menyukai ketinggian. Nah, dalam mimpinya dia bermimpi bahwa surga disiapkan untuk orang-orang tawadu, lalu dia gemar kepada surga. Nah, itu bisa menghentikan hawa kalbu itu. Al-hawa idza tamakkana bil qalbi sa'uba ilajuhu fala yumkinu hurujuhu minal qalbi bil 'adah illa biwaridin ilahiyyin khawfin mus'ijin aw syauqin muqliqin. Hawa itu bila sudah duduk di dalam hati seseorang, sulit pengobatannya, kada bisa keluar dari hati kebiasaannya kecuali dengan sesuatu yang datang langsung dari Allah, baik itu takut yang mengejutkannya atau rindu yang mengguncangkannya. Wal muwazabatu ala huduri majlisi dzikri wal ilmi ilajun kabir bi husuli dzalik idh la yazalu dzalik ya'malu bil qalbi syai'an fa syai'an. Melazimi, merutinkan, mengekali hadir di majlis ilmu, majlis zikir, itu adalah suatu obat yang besar untuk hasilnya yang demikian itu. Nah, kayak apa supaya hasil takut tadi, kayak apa supaya hasil rindu itu bisa didapat melalui majlis ilmu dan zikir, karena itu akan bekerja sedikit demi sedikit, nah, sehingga bisa mengeluarkan hawa dari hatinya itu. Karena dalam majlis zikir, majlis ilmu itu dijelaskan kalau orang yang macam ini akibatnya masuk neraka, macam ini dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, tiap kali pengajian dia mendengar itu, nah akhirnya itu bisa mengeluarkan hawa daripada hatinya itu. Kalau hanya sekedar amaliyah di rumah, kadang akan bisa mengobati, bahkan bisa menambah penyakit hawa di dalam kalbu itu. Para muhibbin rahimakumullah. Summa alam annal khawfa ala qismain, khawfil awam wa khawfil khawas. Takut itu ada dua. Ada takutnya orang awam, ada takutnya orang-orang khusus. Khawful awam minal iqab wal azab wa khawful khawas minal qati'ati wal hijab. Orang awam itu biasa takut kalau disiksa, takut kalau diazab. Nah, orang-orang awam yang hatinya dikuasai oleh hawa, lalu dia haus kehormatan, haus pujian, selalu ingin dipuji, disanjung, ini hawa kalbu. Nah, kalau orang ini didatangkan oleh Allah khauf, takut akan diazab, akan disiksa, nah itu yang bisa menghentikan penyakit hawa kalbu itu. Atau datang dari Allah sesuatu yang membuat dia sangat gemar masuk surga, sedangkan surga disediakan kepada orang-orang yang tidak menyukai ketinggian, kehormatan dalam dunia ini. Nah, itu bisa juga menghilangkan hawa kalbu itu. Wa khawful khawas minal qati'ati wal hijab, sedangkan takutnya orang-orang khawas bukan dari
dari siksa, tetapi dari diputus dan dibimbing daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hawa kalbu ini bisa masuk kepada orang awam, bisa masuk kepada orang yang berilmu. Jadi bukan hanya orang awam, orang berilmu pun bisa dimasuki oleh hawa kalbu ini yang lebih berat daripada hawa nafsu itu. Wasauku aidan ala kismain, dan rindu gemar itu pun terbagi dua. Saukul awam lil hur wal kusur, gemarnya orang awam itu untuk dapat bidadari dan dapat mahligai di dalam surga. Wasaukul khawas, sedangkan rindunya orang-orang khawas lisuhud wal hudur, untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang awam ini keinginannya masuk surga habis. Nah, kalau orang-orang khawas bukan surga itu yang diingininya, tapi ingin hadir di majelisnya Allah, ingin memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha dakhalal khawfu awisyawku idal qalbi akhraja ma fihi minal hawa. Apabila sudah masuk itu takut atau kerinduan kepada Allah itu ke dalam hati seseorang, maka itulah yang bisa mengeluarkan hawa dari dalam hatinya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hawa bukan hanya hawa nafsu, tetapi ada lain hawa qalb. Hawa nafsu itu adalah urusan jismaniyah, makan, minum, pakaian dan sebagainya, itu mengobatinya lebih mudah. Sedangkan hawa kalbu ini urusan maknawi, cinta kekuasaan, cinta penghormatan, cinta pujian, suka disanjung-sanjung. Nah, ini hawa kalbu, ini mengobatinya sulit. Nah, kalau tidak ada warid ilahi, tidak ada yang datang dari Allah, orang tidak akan bisa diobati sampai terbawa mati hawa kalbu ini. Nah, jadi jalan yang paling bagus bagi orang yang hawa kalbu itu adalah selalu hadir di majelis ilmu, majelis zikir, karena itu akan bekerja memperbaikinya syai'an fa syai'a, sedikit demi sedikit, untuk menghilangkan hawa kalbunya tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kemudian hikmah yang ke-203 insyaallah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil